Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja. Balik lagi channel Dian of Tani. So, hari ini kita mau review motor lagi ya. Review motor yang penerus di video kemarin. Nah, kemarin kita sempat review Kawasaki Serpico 150 SS. Dan yang ini ada sedikit perbedaan. Motor apa? Ya, sesuai judul dari video ini, kita mau review Kawasaki PDK R1 atau PDK R1 bahasa Inggrisnya. Nah, motornya kayak gimana? Nanti langsung aja seperti biasa kita ke motornya. Ini dia motornya kayak gini. Cus. Video ini disponsori oleh duatekcorner.com. Duatekcorner.com, tempat jual beli motor dua tak, spare part, dan rare collection. Buruan, yuk kunjungi duatekcorner.com. Nah, ini dia unitnya ada di depan kita. Sekilas sih mirip ya sama Serpico 150 SS. Pokoknya varian Serpico lah, ya kan? Ada SE dan ada yang lainnya. Yang belum nonton video sebelumnya silahkan nonton dulu. Linknya ada di atas ya. Yang mau nonton review tentang Serpico yang kemarin kita review. Oke, jadi unit yang akan kita review ini kepunyaan dari Luis Moto. Thank you banget ya Om udah minjemin, Om Joseph nih udah minjemin unitnya untuk kita review ala-ala Dian of Tani seperti biasa. Oke, sebelum kita review detailnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel Dian of Tani dan channelnya 2T Corner TV agar video 2 tak semakin banyak di channelnya Dian of Tani. Oke, nah sebelum kita masuk ke detail yang kita akan bahas, gua akan cerita sedikit nih ya. Yang belum tahu ini motor apa. Jadi ini adalah motor PDK R1. Kalau yang versi standar di Thailandnya itu semuanya by PDK. Dari mulai tuner dari engine, frame, terus subframe-nya, terus dari swing arm semua by PDK. Pokoknya tunernya si Kawasaki Ninja yang ada di Thailand. Kalau di sana kan namanya PDK gitu kan. Nah, kira-kira apa aja nih bedanya dari Serpico dan Ninja ataupun KR 10 SP? Ya, kita mulai dari depannya dulu kali ya. Nah, ini adalah tampilan dari R1 ya, R1 yang akan kita bahas ya, PDK R1.
kalian bisa lihat looks bagian depan ini Serpico banget ya, Serpico yang SS. Tapi tunggu dulu, detail dari fairing ini sebenarnya ada beberapa perbedaan. Mulai dari sini, ini agak sedikit coak ya. Terus bagian sini agak sedikit besar. Nah, jadi kelihatannya gimana ya, racing look banget lah. Terus bagian spakbor juga sama ya. Ini juga bisa dipakai varian Ninja. Terus untuk bagian ini disc brake, floating disc, KTC ukuran 35, besar ya, jadinya makin keker. Dia punya kaliper masih bawaan Ninja R, pakai bracket ya, biar kelihatannya looks standar tapi bisa buat harian gitu. Sebenarnya bisa juga pakai part-part racing. Kalau bawaannya kan ya mungkin sudah disematkan kayak semacam Brembo gitu-gitu kan. Nah, kalau untuk velgnya ini velg CBR ya. Velg CBR pakai bannya rest tire ukuran 90 per 80 ring 17 ya. Untuk mereknya FDR ya. FDR ini bannya khusus yang balap. Nah, kita langsung lihat bagian kokpitnya aja. Ini dia. Ini speedometernya ya. Ini sama dengan Serpico, namun perbedaannya hanya di bagian latarnya aja. Ini kelihatannya warnanya tuh ya lebih gimana ya, kontrasnya lebih bagus lah gitu kelihatan. Jadi karena ini buat racing, tuh aja jadi biar kelihatan si indikator-indikatornya gitu ya. Ini so far sih sama ya, segitiganya sama Serpico. Terus yang di bagian kemudi ini, bagian stangnya itu sama dengan Ninja ya. Untuk bagian si gasnya, tali gasnya ya. Ya seperti ini. Jadi dibikin fungsional tapi bisa buat harian gitu. Jadi nggak racing-racing banget sebenarnya gitu. Mungkin banyak yang nanya kenapa motor racing kok nggak diganti aja sama yang Brembo. Ya karena dari konsep dari awal yang ownernya ini memang buat kelihatan original aja gitu, ke ori-orian gitu kan. Jadi ke standar tapi bisa dipakai buat harian gitu. Nah, kalau untuk tali koplingnya pakai SPS, serang rem pakai Hell ini. Dah, selebihnya masih bawaan, bisa dipakai di Ninja R juga, Ninja RR, Ninja R. Nah, kalau untuk tangkinya sama dengan Serpico. Nah, cuma di sini ada stripping tulisan PDK ya. Terus sebelah sini ada bendera karbon yang artinya itu adalah ini lebih ke condong ke balap gitu intinya. Wah, ini makin lebih estetik dan mantep lah menurut gue warnanya. Nah, kita menuju bagian belakangnya. Ini yang paling gue suka. Ini mirip-mirip dengan Ninja yang di Indonesia, yaitu Ninja ZX ya. Tuh lihat, bodinya keker banget bagian belakang. Ini fiber ya. Cat finishingnya juga bagus ya, pernisnya. Dan di bagian joknya seperti ini bosku bentuknya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang original PDK dia bisa di stack gitu bagian sininya. Cuma ini memang dibaut langsung ke bagian subframe-nya di bawah sini. Nah, ini subframe Almu. Nah, terus di sini ada stiker R1-nya bagian sini, ya bagian bodi belakang. Nah, kita menuju langsung ke lampunya, lampu buritannya. Nah, ini mirip dengan yang ada di kita, Ninja ZX atau Ninja RR Old ya. Seperti ini gitu. Kalau untuk spakbor belakang ini custom. Ya, keren ya looks-nya ya. Nah, yang membedakan dari Serpico sama PDK R1 yaitu adalah bagian buritannya aja gitu kan. Ini subframe-nya jadi bisa dicopot atau diganti yang pakai standar itu udah masuk Serpico gitu. Kalau misalnya mau di convert ke PDK R1-nya, kalian tinggal ganti subframe sama bagian buritannya ini. Dari jok, mulai jok depan, jok belakang, ke semuanya gitu. Serpico-nya udah jadi PDK R1. Looks-nya ya, dari segi looks. Kalau dari segi mesin, itu jelas beda. Nanti kita jelasin ya lebih detailnya kayak gimana. Nah, oke nih. Sebelum kita masuk bagian permesinannya ya, asik. Ke dapur pacunya, kita masuk ke bagian tire belakang atau kaki-kaki belakang istilahnya ya. Dari si
PDK R1 ya, Indonesianya lah ya kita biar lebih gampang nyebutnya. Nah, untuk motor ini bagian belakangnya sama ya, velgnya pakai CBR juga. Dia menggunakan rest tire IRC Fast T1 yang ukuran 130/70. Nah, jadinya lebar banget gitu kan. Udah pakai ban slick, bisa nyentul nih, mantep. Nah, terus bagian disc brake-nya masih bawaan Ninja. Ini bagian kalipernya juga ori. Terus selang remnya sampai dengan footstep. Nah, tadi sempat gue tanya ke ownernya, kenapa masih di keep orinya biar kelihatannya looks-nya tuh lebih rapih gitu. Dia sempat juga pakai jari-jari, pakai Brembo begitu ya. Tapi kelihatannya tuh kurang cakep lah gitu. Jadi nggak kelihatan simple. Jadi yang dikejar dari motor ini tuh kesimpelannya ya kan, terus enak dipakai gitu. Jadi ini udah looks-nya udah better lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Makanya kita review yang sekarang-sekarang. Nah, kita masuk ke bagian swing arm. Swing armnya ini ori Serpico ya. Ini aluminium guys, almu yang aslinya dari Thailand ya. Memang ini asli dari Thailand. Terus dia punya link shocknya ada di atas ya. Biasanya kalau yang Ninja kan di bawah, ini di atas. Tuh. Di sebelah sini kalian bisa lihat. Nah, langsung. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini bisa juga disematkan di motor kalian sebenarnya. Untuk swing arm yang model Unitrack seperti ini guys. Oke. Nah, kita langsung ke shock. Monoshocknya dia pakai Gazi. Ya. Jadi udah cukup lumayan lah Gazi itu ya. Kalau untuk bawaannya PDK R1 sendiri, dia warna merah ya. Kalau nggak salah Showa ya, kalau bawaan Kawasaki itu. Tapi kita belum pernah lihat langsung PDK-nya di Thailand. Kalau menurut gue sih udah cukup lah pakai yang model seperti ini gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian exhaust. Ini exhaustnya dari Ahau Motor ya. Ahau Racing yang logonya masih logo yang awal-awal ya, seperti ini, yang sebelum logo baru. Nah, ini lebih kelihatan looks-nya tuh lebih gimana ya? Lebih racing abis lah ya intinya. Terus knalpotnya dibikin bracket bagian sini. Jadi kelihatannya tuh lebih rapih gitu kan. Untuk single rider intinya. Pasti kalian bertanya-tanya di mana tabung coolant sama oli sampingnya. Yap, bener, ada di sini nih. Ini Almu by PDK juga. Yang ini pakai stiker ya, tapi ini sebenarnya Almu original juga dari Thailand. Nah, kalau yang awal-awal juga ada yang digrafir tulisannya PDK gitu. Ini stiker juga kelihatannya lebih bagus sih. Kelihatannya ya. Tuh. Nah, jadi dia langsung nyambung ke bagian coolant sama ini ada selang olsamnya gitu. Jadi kalau misalnya mau diisi tinggal dicopot, bagian belakangnya tinggal ditarik. Tuh, kalau enggak bagian joknya dicopot dari sini. Gitu. Nah, untuk footstepnya ini memang dibikin original, jadi biar kelihatannya rapi. Pernah juga pakai footstep racing, tapi gimana ya, kelihatannya tuh terlalu mundur gitu kan. Jadi dibikinnya emang konsepnya dari si ownernya biar kelihatan ori tapi simple gitu. Dipakailah pakai footstep standarnya seperti ini guys, ya kan. Nah, terus untuk bagian frame-nya sendiri dia memang pakai frame Serpico gitu. Jadi ini varian tertinggi dari varian Kawasaki Ninja, istilahnya gitu ya. 40 horsepower ya. Disematkan di motor ini. Edan ya. Edan banget di motor. Oke. Langsung kita lanjut bagian fairing dulu ya. Fairing depan tadi, fairing atas kan udah kita bahas nih. Fairing bawah di sini ada tulisan Racing 150. Ya, jadi intinya 150 cc ini. Terus dia punya lubang sini lebih besar. Jadi harus kalau misalnya yang Serpico dia ada bagian penutup di bagian sini. Gitu, ada penutup sedikit lah ya. Kalau ini langsung bolong begitu. Nah, sudah ada strippingnya lagi di bawah. Dan ini warnanya orange gitu kan. Jadi simple banget ini. Strippingnya simple banget. Dan kelihatan tuh manis gitu kan.
Parah nih, motornya jarang banget di Indonesia nih bosku. Oke, lanjut lagi. Kita bagian radiator. Radiatornya masih Serpico ya. Terus untuk bagian karbunya sendiri dia karbu PE 28 punya NSR SP ya. Kalau yang Orinja kan PWL ya kan. Nah, terus langsung kita ke bagian bak mesin. Nah, ini namanya bak mesin kipas. Tuh. Ya, ini customan. Kanan sama kiri. Pakai bak mesinnya seperti ini modelnya. Jadi looks-nya tuh lebih keren gitu kan. Ketimbang yang model-model Kawasaki, tulisan Kawasaki itu cepet apa ya? Cepet karatan kayaknya. Kalau ini tuh keren banget gitu kan. Ada tulisan Kawasaki-nya terus model kipas gitu. Nah, ini juga boleh nih. Contoh di motor-motor kalian nih bosku. Jadi ini bak mesinnya KR 150 SP ya. Tuh kalian bisa juga contoh ya. Ini looks-nya bagus banget. Daripada yang orinya itu kan kayak tulisan Kawasaki terus ada mengkilapnya itu bikin karatan ya. Jadi kalau yang ini itu kelihatannya lebih manis lah istilahnya gitu kan. Nah, kalau untuk pengapian motor ini pakai AC ya. Jadi udah ada ubahan sedikit, nggak pakai aki gitu. Jadi ini langsung bisa dinyalakan tanpa aki juga gitu. Nah, kita langsung ke bagian blok mesinnya. Lihat nih bosku. Dia pakai blok mesin Serpico yang kodenya 1779. Sebenarnya kalau untuk blok mesin PDK R1-nya itu sendiri dia kodenya 1724. Nah, kalau yang ini pakai PDK Gold yang 1779. Yang bawaan Serpico yang kemarin kita review. Nah, kalau di Indonesia Ninja standarnya 1855 kodenya. Gitu. Nah, pasti kalian nanya ya, Super Kips-nya aktif apa enggak? Aktif. Kalian bisa lihat di sini, ini masih pakai Super Kip. Nih, tiangnya juga masih ada. Bisa dicopot di sini. Tuh, ya kan? Ini tutup kipsnya. Jadi Super Kips-nya masih aktif. Jadi memang ada modifikasi sedikit, ubahan sedikit bagian situnya. Mantap ya. Sip ya. Nah, tadi kan kita udah sekilas review tentang unit PDK R1 ini ya, mulai dari depan, kaki-kaki, buritan sampai engine kurang lebih seperti itu. Nah, anginnya lumayan gede. Kita langsung nyalain motornya. Karena ini pengapiannya masih AC ya. Udah diubah ke AC gitu maksudnya, bukan DC. Jadi si engine-nya itu, engine stop-nya kita balik ke off. Nah, seperti ini ya. Lalu dikontak. Lalu kita dengerin suaranya kayak gimana nih bosku. Mantap ya suaranya ya. Padat gitu. Sekali sentuh aja nih, lihat. Gokil di motor. Parah. Luar biasa ya. Nah, kayak gitu tadi kurang lebih suaranya. Iya nih bosku, kita ketemu lagi sama Om Yosep dari Luis Moto. Apa kabar Om? Baik. Baik. Om sibuk apa? Ya sekarang ini Lagi bangun motor. kebetulan baru selesai yang ini. Gitu. Oh selesai yang ini nih. Ini unit yang udah lama banget pengen Ya, di-review. betul, Mas. Jadi kebetulan waktu yang terakhir Yang kita kita, review ya? betul yang Serpico SS merah, Mas ada nanyain. Kebetulan ini saya juga Ada baru nih baru finish juga. Oke. Nah, ini mungkin pada nanya-nanya ya. Motor ini kan sebenarnya langka, cukup langka ya di Indonesia ya. Nah, aku pengen tahu dulu Om ngebangunnya itu pas dapatnya seperti apa kondisinya, terus proses untuk bangun seperti ini berapa lama dan mengeluarin budget berapa gitu biasanya Om. Oke. Secara garis besar memang
Kalau waktu pengerjaan sih ini lamanya tuh di sektor belakang. Sektor belakang ini Betul ya. Jadi saya bener-bener nggak ada masukan dalam arti idenya tuh nih sepertinya seperti apa gitu motor itu. Karena kan kita jujur belum lihat langsung. Jadi ya modelnya agak ngeraba-ngeraba juga. Ngeraba-ngerabanya tuh apakah seperti ini kita cari tahu, kita cari yang asalnya dari Thailand itu seperti apa gitu. Betul, Mas. Jadi kita cari referensi, oh ternyata seperti ini dari model kunci anjok, terus dari bentuknya rapnya gimana, bagusnya. Subframe-nya custom ya? Iya, betul. Sebelumnya kita coba pakai versi yang Almu, ya saya kurang puas. Kebetulan kenapa tuh? kita kurang puasnya lantaran sudah kita pasang, sudah oke semua, kita aplikasiin, kita ada rasa-rasa geternya sedikit gitu. Jadi geter-geter kurang nyaman menurut saya. Jadi saya putuskan untuk ya saya ganti. Saya lebih pede custom. Dengan custom kita bisa maksimalin dari bentuk-bentuk pipanya lebih maksimal gitu, Mas. Pokoknya Om Luis Moto ini ya semuanya proses belajar gitu banget pokoknya. Banyak belajar dari beliau tentang Serpico. Jujur aja nih. Kalau untuk estimasi pengerjaan, benar. pengerjaan itu karena saya ini udah ketiga kali, Mas, jujur. Jadi waktu unit ketiga bangun enggak, maksudnya ketiga kalinya tuh dulu udah jadi. Oh, dirubah lagi. Dulu udah kira-kira udah srek, ternyata belum. Ketiganya itu ya saya masih ada belum finish banget lah katakanlah. Tapi ini udah menurut saya udah lumayan jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Perfecto lah ya. Iya, untuk perfectonya lumayan mendekati yang mirip di Thailand sana. Betul. Kalau untuk waktu karena udah berulang-ulang memang jadi lama. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan estimasi. Oh, estimasinya. Kalau dari awal pengerjaan yang pertama, Mas. Jadi udah lumayan lama di situ. Kalau nggak ada ngulang-ngulang di situ mungkin lebih cepat gitu. Nah, untuk penasaran nih pasti ya. Iya. Untuk budget sendiri untuk bangun motor kayak gini itu berapa sih, Om? Kalau kasarnya kemungkinan saya sambil juga lihat-lihat di dunia sosmed. Kalau untuk frame aja sih memang estimasi udah 10 ke atas. Untuk frame-nya aja. Frame only ya? Frame only Serpico. Iya. Jadi kalau untuk harganya detail sampai jadi gini mungkin 70 up mungkin. 70 up. Iya. Silahkan, monggo. Iya. Nih BTW motornya ya kalau ada yang minat ya, Om ya. Kalau mau ngebangun juga oke, gitu ya. Nanti boleh kontak Mas Dian. Kontak Mas langsung. Nah, nih Om. Ya. Kalau untuk motor ini sendiri, Om maksudnya pernah ikutan kontes kah atau pernah dibawa kemana gitu-gitu nggak? Kalau motor ini kebetulan belum jalan terlalu jauh sih, Mas. Ya, memang untuk kontes jujur belum pernah. Cuman ada pengen rasa itu memang ada, cuman belum lah untuk sekarang belum ada. Sekarang ya. Jadi ini simpenannya Om Joseph nih di rumah baru dikeluarin pas perdana di video yang ini. Pokoknya pertama kali nih, Mas, benar sekali. Pokoknya pertama kali nih. Iya, betul sekali. Kira-kira nih Om yakin nggak ini motor yang istilahnya cuma satu di Indonesia, yakin nggak? Yang mau perfect 100% yang aslinya kayak di PDK di Thailand? Kalau untuk bicara perfect, ya syukur-syukur kita kan carinya pasti pengennya maunya yang paling bagus gitu ya. Tapi berapa persen kira-kira? Proses belajar kalau untuk niru 100% aslinya saya nggak bisa memastikan. Karena saya juga jujur belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kayaknya kita harus masukin satu ya. Betul. Dan di sana di Thailand sendiri juga bener-bener limited. Jadi dia produksinya nggak kayak motor umum. Jadi bener-bener very limited. Kalau untuk tampilan secara luar memang ada banyak di Thailand. Cuman kalau yang bener-bener full genuine, original itu sampai knalpot gitu-gitu. Itu pasti orang di Thailand udah terkenal kalau punya gitu. Jadi udah kolektor katakanlah ya. Bahkan kalau yang PDK asli itu sampai knalpotnya kan pakai Sugigi ya kalau nggak salah ya. Betul. Luar biasa. Yang PDK-R1, betul sekali. Luar biasa. Ini pencinta Kawasaki pasti udah tahu lah ya motor ini. Ini kalau untuk keluar sendiri tahun berapa ya kalau PDK gitu?
Kalau untuk tahun pastiannya 2000-an lah ya. 2000-an, 2001 ke bawah pastinya. 2001 ke bawah. Jadi era emas dua tak. Ini lawannya sama NSR ya. NSR. Kalau untuk teman-teman rival di luar brand Kawasaki mungkin ada NSR SP, ada TZM Yamaha. Kemudian dari kelas Suzuki ada RGV. Wah, luar biasa, mantep nih. Oke nih, Om, buat pertanyaan terakhir ya. Tips and trick sama istilahnya untuk bangun motor kayak gini apa, Om? Kalau overall secara benar-benar kita pengen mendekati seperti aslinya, pertama yang paling banyak orang remehkan yaitu soal warna, Mas. Warna. Warna ini sendiri. Iya, kebetulan kan dari sana hanya ada biru. Jadi memang pewarnaannya ini saya jujur untuk yang sebelumnya nggak seret karena terlihat lebih tua. Jadi mempengaruhi banget, Mas. Jadi kalau untuk faktor warna itu sendiri, kalau udah bagus warnanya pasti dia lebih keluar ya. Lebih keluar auranya, lebih matang. Auranya lebih tuh. Ganteng lah motornya. Iya, gitu, lebih maksimal gitu, Mas. Lebih maksimal. Dan birunya ini kebetulan memang bisa dikategorikan dengan mirip KRR ZX yang old. Yang old. Ya, iya benar. Memang yang tapi CBU berbeda ya? sebetulnya. Berbeda. Iya. Dia agak lebih mudah sedikit. Kemudian paling kalau secara garis besar untuk bentuk bodi yang belakang ini udah paling saya suka tuh ciri khasnya dari sini aja. Jadi ini keren banget ya. Dia udah sporty banget dengan model jok pisah. Tapi yang saya bingung, PDK sendiri memang itu kan udah racik model spek untuk balap. Tapi kok dia masih ada sediakan untuk joknya. Makanya itu masih bertanya-tanya kan. Lantaran kita bingung, kita nggak pernah tahu. Ya mungkin itu ada kebijakan tersendiri gitu untuk dijual. Mungkin regulasinya iya, gitu. Betul, Mas. Bisa dipakai di jalan raya gitu kali ya. Nah, dari Om Yusuf sendiri untuk konsep kedepannya nih motor mau diapain lagi nih? Apa udah cukup kayak gini? Ya sementara kalau untuk sekarang memang pengennya saya sih nyaman dulu, Mas. Nyaman dipakai gitu ya. Nyaman dipakai. Juga ada part-part standar ya. Betul. Jadi nggak yang terlalu ekstrim. Nanti kedepannya sih rencana saya mungkin mau lebih paling pakai brand-brand aksesoris yang yang tidak terlalu nyentrik tapi tetap eye catching gitu. Eye catching dan fungsional. Oke, betul sekali, Mas. Oke nih, Om, thank you banget ya atas waktunya. Thank you banget ya. Untuk teman-teman jangan lupa seperti biasa di like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram The Moto Vlog, follow juga Instagram Luis Moto. Ya, Instagramnya Luis Moto kan, Om? Oke. Iya. Nah, see you in next video. I hope you like it. Bye bye.